Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita masih membahas tentang qatlun nafs, menghilangkan nyawa, dan yang dimaksud menghilangkan nyawa di sini adalah nyawa manusia, baik dia beragama Islam atau tidak beragama Islam. Menghilangkan nyawa siapapun itu termasuk perbuatan dosa besar yang paling besar. Namun perlu saya ingatkan, yang dosa itu tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, tapi juga menghilangkan nyawa hewan yang tidak boleh dibunuh. Itu juga berdosa, bahkan bisa masuk dalam kategori dosa besar. Berdasarkan hadis Nabi tentang seorang wanita yang disiksa oleh Allah, Nabi menyampaikan informasi ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah dengan api neraka disebabkan dia menyiksa kucingnya. Dengan cara apa? Atau dia menyebabkan kucingnya terbunuh dengan cara kucing tersebut dikandangkan, kemudian tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makan, akhirnya mati kelaparan. Allah murka. Jadi menghilangkan nyawa hewan dengan cara tersebut itu sudah menjadikan seseorang mendapatkan sanksi yang berat di hari kiamat kelak. Apalagi yang dihilangkan nyawanya manusia. Ini kucing ini ya. Dan ini juga peringatan bagi orang-orang yang punya hewan peliharaan yang boleh dipelihara. Itu hati-hati, jangan sampai tidak diperhatikan dengan alasan ini hewan. Lah, hewan pun kalau kita sudah memeliharanya, maka kita harus memperhatikan kehidupannya. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita masuk dalam pernyataan Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah qatlun nafs. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamah fid dima'. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah persoalan darah. Yang pertama kali urusannya itu disidangkan, diputuskan, itu dalam persoalan darah. Ini menunjukkan bahwa darah manusia itu sangat terhormat di sisi Allah. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat? Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis tadi? Kita katakan jika ada dua hadis yang sahih, yang sama-sama sahih, tidak mungkin terjadi pertentangan.
Karena keduanya bersumber dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua-duanya sahih, tidak mungkin bertentangan. Dua-duanya sahih, dan juga tidak ada indikator bahwa hadis yang satu menghapus hadis yang lainnya. Maka para ulama menjelaskan hadis yang tadi masalah sholat yang pertama kali dihisab itu dalam soal hubungan kita dengan Allah, ibadah. Dalam soal ibadah itu yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah masalah sholat kita. Jadi semua ibadah itu yang pertama kali yang ditanya, dihisab, dihitung sholat. Adapun hadis yang termaktub di dalam pembahasan ini berbicara tentang hisab yang berkaitan dengan muamalah kita dengan manusia. Itu dalam urusan darah pertama kali yang akan dihisab. Maka tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara dua hadis ini. Orang kalau sudah terkena sanksi karena melakukan dosa pembunuhan, itu bisa dikatakan hampir bisa dipastikan dia tidak lepas dari siksa Allah. Dosa membunuh ini dosa yang paling besar setelah syirik, ya, yang tertutup kemungkinan pelakunya mendapatkan ampunan dari Allah di hari kiamat. Ini dosa berat sekali itu, membunuh satu orang. Maka ini merupakan masalah atau kasus yang pertama kali diangkat, disidangkan, itu urusan darah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan manusia. Membinasakan karena akan menyeret pelakunya ke dalam siksa Allah. Dan tidak ada kebinasaan melebihi kebinasaan manusia yang disiksa oleh Allah. Itu sanksi yang paling berat, penderitaan yang paling berat itu jika seorang mendapatkan siksa di hari kiamat. Ijtanibu, kata Nabi, jauhilah. Qila ya Rasulullah wa ma hun. Para sahabat ketika mendapatkan informasi ada dosa yang membinasakan itu, mereka segera bertanya, ya Rasulullah, dosa-dosa apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Orang yang berbuat dosa syirik, kalau dia mati dengan membawa dosa syirik, tidak akan ada syafaat yang bisa meringankan atau menghilangkan dosanya, kecuali hanya Abu Talib, satu-satunya manusia musyrik yang mendapatkan keringanan siksa, pamannya Nabi. Tapi bukan terhindar dari siksa api neraka, tapi diringankan oleh Allah. Kalau orang mati membawa dosa syirik, tidak mungkin dia diampuni oleh Allah. Kalau orang mati membawa dosa selain syirik, masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah. Ini kalau kita bicara orang mati belum tobat, ya. Kalau tobat sudah selesai. Ya, karena tobat itu ya jubbu ma qablahu, menghapus apa yang sebelumnya, catatan sebelumnya itu dihapus dengan tobat. Dosa apapun yang dia lakukan, mau syirik, membunuh dan lain sebagainya, kalau dia melakukan upaya, kalau dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar, maka taubatnya akan menghapus dosa-dosanya. Tapi kalau mati belum bertaubat dan dia membawa dosa syirik kepada Allah, maka dia tidak akan terampuni. Sebaik-baiknya amal seseorang, kalau dia membawa dosa syirik besar, dia tetap pasti di neraka. Abdullah bin Jud'an, salah seorang tokoh musyrik
yang sangat baik hati, yang sangat baik hati dalam kaitannya hubungan dengan manusia. Orang ini sosialnya tinggi, jiwa sosialnya tinggi, cinta dengan du'afa, orang-orang lemah, membantu orang-orang miskin, menyantuni mereka, memberi makanan, pakaian kepada mereka. Bahkan dia akrab dengan orang-orang miskin dan senantiasa makan dengan mereka. Bahkan kalau dia tidak mendapatkan ada orang miskin, dicari itu untuk dibantu. Perbuatannya ini, kebaikannya yang luar biasa ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah bermanfaat perbuatannya ini di hari kiamat?" Kata Nabi, tidak. Karena dia belum pernah mengucapkan Allahumma ighfir li khati'ati, ya Allah ampunilah dosaku. Dosa apa? Dosa syirik. Belum pernah dia mengucapkan itu. Artinya dia musyrik. Sehingga kebaikannya Abdullah bin Jud'an ini dibalas di mana? Di dunia. Kebaikannya orang musyrik itu semuanya dibalas oleh Allah. Bukan tidak diberi balasan, dibalas, tapi semuanya diberikan di dunia. Ada orang musyrik jujur, kerja keras, punya etos kerja yang luar biasa, ya Allah kasih dia, sukses dia di dunia. Dia jujur, dihormati oleh masyarakat, disegani, itu balasan. Namun di hari kiamat dia tidak mendapatkan, karena syarat mendapatkan balasan di hari kiamat itu adalah iman. Sehingga ayat-ayat Al-Quran berulang kali ketika menyebut amal soleh itu selalu didahului dengan iman dulu. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Begitu juga Allah berfirman, laki-laki, intinya banyak sekali firman-firman Allah yang menegaskan amal saleh itu didahului dengan iman, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang tidak diterimanya orang-orang yang kufur terhadap iman. Ya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur terhadap iman, tidak beriman, tidak mengimani apa-apa yang seharusnya dia imani, maka seluruh amal solehnya itu, amal-amal kebaikannya gugur, tidak akan berbekas di hari kiamat. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berbuat syirik, amal-amalmu akan gugur. Maka dosa pertama, ya, syirik besar itu menggugurkan semua amalan, bahkan menggugurkan iman kita. Syirik besar itu adalah kita beribadah kepada selain Allah. Kita beribadah kepada selain Allah. Ibadah yang seharusnya kita tujukan untuk Allah, kita palingkan kepada selain Allah. Ada pula syirik yang termasuk dosa besar, tapi tidak menggugurkan semua amal kebaikan seseorang. Dosa syirik apa itu? Riya dan sum'ah. Ini juga harus kita hindari. Dan dosa riya dan sum'ah ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Ini yang banyak dilanggar oleh orang-orang yang tidak menyembah patung dan menyembah penyembahan selain dari Allah. Riya dan sum'ah. Dan ini berat, ma'asyiral muslimin. Mempertahankan diri dari tidak melakukan riya dan sum'ah ini berat. Riya itu apa? Berbuat kebajikan, tapi tujuannya untuk mendapatkan pengakuan, pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, pahala dari Allah. Itu riya. Mempertontonkan amal kebaikannya kepada orang agar dia mendapatkan pujian. Kalau sum'ah, saudaranya riya. Apa sum'ah? Kalau riya itu mempertontonkan, memperlihatkan. Kalau sum'ah, memperdengarkan. Berkaitan dengan ibadah yang sifatnya itu didengar oleh orang, ngaji. Maka perhatikan ikhwani fillah, jangan sampai kita merasa sudah bebas dari dosa syirik, ternyata kita masih memikul dosa syirik. Mungkin dosa syirik besar kita lepas, kita tidak melakukan,
Tapi hati-hati dengan dosa syirik. Ini yang katanya Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Coba antum bayangkan ya ikhwan, Nabi ngomong kepada siapa? Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan untuk kalian, kepada kalian itu syirik kecil. Yang paling aku khawatirkan. Yang diajak bicara Nabi siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sahabat Nabi takut. Apalagi Nabi lihat kita orang. Ya Allah. Inilah mengapa terus kita setiap detik itu harus mengoreksi. Jangan sampai kita tidak sadar kita masuk masjid padahal niat kita bukan karena Allah, karena fulan, karena Allah. Bahaya syirik ini. Bahkan disebutkan juga dia ini sifatnya lebih lebih halus, tidak terlihat, kadang-kadang masuk ke dalam diri kita, tidak nampak, seperti seekor semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam, tak kroso. Makanya doa salafus saleh itu salah satunya apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Jadi kalau bicara syirik itu jangan berbicara tentang berhala, dan ada syirik-syirik yang terkadang ini justru bagi kita berbahaya sekali. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Orang yang bebas dari syirik besar, syirik kecil, berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah, selama dia tidak menghilangkan nyawanya manusia. Asyirku billah, tidak berbuat syirik kepada Allah, itu dosa besar yang paling besar. Maka nasihat para ulama kita itu, kita setiap mau melangkah untuk berbuat baik, melangkah kemanapun, keluar rumah, mau ke masjid, mau ke Syafi'i, mau datang pengajian, Pak, tanya dulu ke dalam diri kita, saya keluar ini karena siapa? Apa yang faktor mendorong saya? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Jangan-jangan faktor mendorong saya karena ada sohib di masjid itu, karena sungkan sama mertua anak alim, mana ada alim, melo, karena ingin itu dan itu harus diperhatikan. Kalau niatnya belum karena Allah, jangan melangkah dulu, Pak. Apapun aktivitas kebaikan kita mau membantu orang, mau menjenguk, mau melayat, mau apapun, pastikan karena eman. Ketika kita sudah melangkah ternyata tujuannya bukan karena Allah, akhirnya tenaga kita, pikiran kita, capek kita ternyata tidak berbalas pahala, tapi justru berbalas murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa yang kedua adalah sihir. Perbuatan sihir. Sihir ini pelakunya diancam dengan sanksi yang berat, termasuk juga orang-orang yang datang ke tukang sihir. Sihir ini secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi. Makanya aktivitas sihir itu tidak terlihat, namun dampaknya kelihatan. Prosesnya tidak terlihat. Orang tiba-tiba sakit, orang tiba-tiba gila, orang tiba-tiba mengalami hal-hal yang buruk, tidak kelihatan, ternyata dia disihir. Sesuatu yang tidak terlihat. Dan sihir ini merupakan perbuatan syaitan. Dan para ulama dalam persoalan sihir, orang yang melakukan sihir terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengkafirkan langsung, ada yang merinci. Ya, seperti Imam Syafi'i merinci. Kalau dia kemudian melakukan sihir dengan sarana-sarana yang di situ ada istihana, ya, bisya'airillah, melecehkan syiar-syiar Allah, maka di situ akan menyebabkan dia kufur. Dan hampir, ya, yang saya baca itu tukang sihir itu, ya, bisa dikatakan hampir semua, ya, itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melecehkan syiar-syiar Allah. Ya. Anda silakan baca Syekh Wahid Bali itu, Abdul Salam Bali, itu sangat pakar itu. Kalau antum bisa berbahasa Arab, bisa mendengarkan ceramah-ceramahnya. Yang dipakar itu artinya dia adalah orang yang faham tentang masalah sihir, pengobatannya dengan cara-cara yang syar'i,
Dan sihir itu ada sampai sekarang, mulai dari zaman dulu sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah. Dan tukang-tukang sihir itu ada, di mana-mana ada. Ya, dan tidak melihat agama. Di komunitas Islam ada, di komunitas di luar Islam juga ada. Di komunitas Islam banyak, ya, banyak. Dan hati-hati juga jangan melakukan praktek sihir. Sihir itu tidak hanya dalam urusan yang buruk ya. Ada sihir-sihir seperti sihir ya meminta agar orang, membuat orang itu tertarik kepada dia, atau yang disebut pelet ya. Nah, ya kemudian dengan dengan cara-cara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita terhindar dengan sihir, bagaimana caranya? Jangan datang ke tukang sihir ya, minta jimat, atau datang ke tokoh agama minta jimat. Tak ada, jimat itu bukan cara yang syar'i. Mohon maaf, kalau ada orang yang ngasih jimat berarti dia bukan tokoh agama dia. Cara kita menghindarkan diri kita dari sihir apa? Caranya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, rutin wirid dengan wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan salat 5 waktu dengan baik dan benar, membaca surat-surat benteng, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap selesai salat, di waktu pagi, di waktu sore, mau tidur, baca ayat kursi. Baru masuk rumah, baru baca surat Al-Baqarah. Jangan manggil pawang atau panggil tukang sihir, tabake setani ya. Atau melakukan sesajen ya, menyembelih kurban kemudian dibiarkan tidak dimakan dengan tujuan apa? Dipersembahkan kepada sang penjaga gedung. Na'udzubillah ya. Itu dalam Islam termasuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Maka hal-hal seperti itu harus dihilangkan, diganti dengan cara-cara yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan al-haq, dengan mandat dari Allah. Yang seperti yang saya sampaikan, ada pembunuhan yang legal dalam syariat Islam. Ada beberapa dosa yang pelakunya itu boleh dibunuh, yang pelakunya sanksinya adalah dibunuh. Contohnya membunuh jiwa, itu pelakunya dibunuh dalam Islam. Atau seorang laki-laki perempuan yang sudah menikah tapi berzina, itu juga dirajam, dibunuh. Tapi siapa yang membunuh? Pemerintah. Karena dalam Islam soal eksekusi, menerapkan hukuman terhadap pelaku kriminal, pelaku kejahatan, itu harus melalui proses pengadilan, dan juga yang mengeksekusi adalah hukumah. Kalau hukumannya tidak menerapkan, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi haram, hati-hati, tidak boleh kemudian ada tonggo kita sudah kawin berzina dirajam bareng-bareng loh ya. Antum sudah salah secara syar'i, juga salah secara hukum. Secara syar'i tidak boleh kita membunuh, tidak ada tidak ada proses peradilan. Semua urusan pembunuhan, urusan hukuman, menghukum orang itu harus ada prosesnya. Namun kita perlu sampaikan, kenapa perlu disampaikan? Agar orang takut, ya Allah begitu keji ya ternyata selingkuh itu ya, begitu buruk, sampai pelakunya dirajam. Itu bukan persoalan sepele. Ya Allah ternyata begitu buruk membunuh jiwa manusia itu. Kemudian itu yang dibolehkan, termasuk orang boleh membunuh dalam rangka membela diri. Itu juga boleh. Pembunuhan bil haq. Orang dirampok, ditodong dengan todong tentu senjata betulan ya. Atau ditodong pistol mainan, tahu itu pistol mainan, ya jangan digetel orangnya ya.
Itu namanya kita bukan membela diri. Ditodong umpamanya, kita tahu ini perkiraan kita, ini kalau tidak saya lawan, tidak saya bunuh, dia bunuh saya, boleh Anda bunuh itu, dengan catatan nyawa kita betul-betul terancam. Ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau ada orang memerampas hartaku, bagaimana? Kata Nabi, jangan kamu beri. Loh, bagaimana kalau dia berupaya untuk membunuhku ya Rasulullah? Lawanlah. Bagaimana kalau dia membunuhku, kamu syahid? Bagaimana kalau saya membunuhnya, dia di neraka? Termasuk keluarga kita, itu boleh kita, itu termasuk bagian dari jihad kecil itu, melawan perampok, perompak ya, perampok ya. Itu kalau mau dilawan, itu termasuk pembunuhan yang diperbolehkan. Tapi dengan catatan ikhwani fillah, orang tersebut memang mengancam ya. Atau kita ada perampok maling, tapi dia tidak mengancam nyawa. Maling tangan kosong ya, masuk rumah kita, yuk jangan digitil, dipukuli sampai dibunuh, jangan, berbahaya. Justru yang membunuh nanti dosanya lebih besar daripada dosanya dia ya. Apalagi naudzubillah dibakar ya. Allahu Akbar, saya tidak mikir, saya tidak habis pikir itu seharusnya terjadi di dunia ya, di dunia binatang itu, menungso kemudian dibakar hidup-hidup seperti itu. Memang megel ya, maling itu ya Allah. Memang kalau nuruti nafsu pengen digetel pisan ya. Tapi nafsu harus tunduk kepada syariat, nafsu harus tunduk kepada aturan. Kemudian wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim ya. Ini juga termasuk dosa besar. Maka peringatan juga bagi orang-orang yang memelihara anak yatim, baik dia pelihara beberapa individu atau yang mengelola rumah anak yatim, itu hati-hati sekali. Jangan sampai mengambil kesempatan untuk memperkaya diri dengan hartanya anak yatim. Sangat berat itu sudah. Allah mengatakan harta yang dia makan, kalau itu memang haknya anak yatim, itu api neraka yang dia makan itu ya. Jadi hati-hati. Anak yatim ini kita pelihara, kita santun, itu satu keutamaan yang besar. Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengkafil, membiayai hidup anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi jangan coba-coba memanfaatkan, menyakiti, menghardik, menghentak atau menzalimi. Allah katakan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian wa aklur riba, makan duit riba ya. Ini termasuk dosa besar. Yang makan, yang memberi, yang menjadi saksi ya, yang mendukung, itu semuanya masuk dalam kategori orang-orang yang terlibat dalam dosa riba. Kemudian watawalli yaumaz zuhf, melari dari medan perang. Ketika berhadapan dengan musuh, musuhnya tidak lebih banyak 2 kali lipat, maka haram dia lari. Kecuali seseorang mundur sebagai strategi perang, bukan karena lari dari medan perang. Seseorang berpaling tapi sebagai strategi, dia mencari tempat atau bergabung ke batalion yang lain, itu berbeda. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, termasuk dosa besar Anda menuduh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita mukminah dengan tuduhan zina. Maka ikhwani fillah, hati-hati mengucapkan ini wanita pelacur ya. Mohon maaf saya sampaikan, kata-kata kita itu apa, wanita apa ya, kata yang sering kalau iki harim tidak benar ya. Kalau tidak benar masih lebih ringan, tapi kadang-kadang terucap dari lisan kita itu menyebut pelacur ya, dengan bahasa kasar kita ya, bahasa Arab, wallahu alamin aina hada ya, kita nyebut. Hati-hati, gara-gara mungkin dia pulang malam atau dia menggunakan pakaian yang tidak baik, itu bukan alasan bagi kita untuk menuduh dia wanita pelacur. Hati-hati itu. Jadi segala sesuatu itu harus terukur, harus adil. Tempatkan sesuatu, kalau tidak melakukan jangan dianggap, walaupun ada terlihat indikator, itu belum ada bukti. Dan Anda menuduh orang berzina, itu buktinya berapa?
mendatangkan 4 orang saksi. Tidak ada saksi, tidak boleh kita lemparkan tuduhan, apalagi hanya sekedar sekilas. Ini harus tidak benar, ini hati-hati loh itu ya. Segala tuduhan kalau salah itu kembali ke kita, termasuk tuduhan kafir, fasik, melaknat. Itu kalau Allah melihat orang yang dituduh tidak sebagaimana yang dituduhkan kepada dia, kembalinya ke kita. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazal al-mu'min fi fushati min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin itu berada dalam keluasan agamanya selama dia tidak mengalirkan darah yang haram untuk dialirkan. Artinya orang kalau wallahu alam bissawab, maknanya orang itu berada dalam keluasan agama. Kalau dia membunuh itu agamanya sudah menyempit, hampir-hampir dia keluar dari agamanya. Ada pula yang memaknai bahwa seseorang itu merasa nyaman beragama Islam. Namun kalau dia sudah membunuh, kenyamanan, ketenangan dan kemantapan itu akan hilang. Selama dia tidak mengalirkan darah yang haram. Kemudian Nabi SAW bersabda, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melemparkan dirinya dari gunung, dari atas gunung, untuk apa? Faqatala nafsahu, untuk bunuh diri, fahuwa fi nari jahannam, dia pasti di neraka jahannam, dan Allah akan siksa dia di neraka jahannam sebagaimana dia membunuh dirinya, dengan cara dia membunuh dirinya. Maka di neraka jahannam, sudah di neraka, dia lompat dari ketinggian ke bawah. Kemudian kata Nabi, dan dia akan kekal di dalamnya. Ini yang menjadi penjelasan oleh para ulama. Dia jelaskan oleh para ulama, kekal itu terkadang kata-kata khalidan itu dimaknai begitu lama dia di neraka. Ada yang pula mengatakan dia kekal karena dia menghalalkan dosa bunuh diri itu. Karena dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan pemahaman secara utuh dari Al-Quran dan Sunnah, orang yang melakukan dosa besar selama dia tidak membatalkan syahadatnya, tidak melakukan syirik besar, tidak melakukan kekufuran, maka dia tetap berpeluang masuk surga, tapi nanti setelah diazab dulu. Termasuk para ulama sepakat, hampir sepakat, bahwa orang yang bunuh diri itu tetap dianggap muslim, sehingga kalau ada orang bunuh diri dia berhak untuk disolati. Maka kata-kata kekal di sini kalau dikaitkan, karena memahami ayat dan hadis itu tidak boleh hanya sepotong. Itu cara ulama memahami dalil, menyimpulkan itu. Ketika bicara satu ayat harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Ketika berbicara tentang satu hadis harus dikaitkan dengan hadis yang lain. Namun kata-kata khalidan di sini yang jelas menunjukkan begitu lama dia di neraka. Begitu juga orang yang tahassa summan, dia minum racun, faqatala nafsahu, untuk bunuh diri, maka racunnya itu nanti akan Allah selalu lekatkan di tangannya dan dijadikan alat untuk menyiksa dia di neraka jahanam. Dan itu terjadi selama-lamanya dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian Nabi menyebutkan siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah dengan besi, begitu Allah juga akan menghukum dia di neraka jahanam dengan disiksa juga dengan bagaimana, dengan cara dia membunuh dirinya, dan seterusnya. Termasuk di hadis berikutnya Nabi SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan mencekik, ya seperti orang sekarang gantung diri dengan kain, ya, dengan tali, ya, maka dia pun akan disiksa dengan cara seperti itu di hari kiamat. Siapa yang membunuh dirinya dengan yat'an, dengan menusuk dirinya, Allah akan siksa dengan cara tersebut. Allahu Akbar. Jadi ya Allah, berat sanksinya bagi orang-orang yang membunuh dirinya. Jadi bunuh orang lain dosa besar, bunuh diri juga dosa besar, ya. Dan yang menarik, ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca negara-negara yang
tingkat bunuh dirinya itu tinggi, itu ada dua negara yang membuat kita kaget. Dua negara yang masyarakatnya itu cerdas, ya. Itu Jepang dan Korea Selatan. Itu termasuk negara-negara yang tingkat atau kasus bunuh dirinya itu paling tinggi, ya. Masuk 5 besar. Ada negara-negara lain, negara Amerika Selatan, di negara Afrika dan lain sebagainya. Tapi negara-negara itu biasanya negara-negara kecil, negara-negara yang juga tingkat intelektualitas masyarakatnya rendah. Ini Jepang, Korsel. Ini menunjukkan bahwa kematangan hidup, kesiapan hidup itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Itu tidak menjamin dia bisa hidup secara tenang, damai, belum bisa menjamin. Orang bisa hidup dengan damai dan dia bisa berdamai dengan kehidupan, berdamai dengan masalah, itu juga membutuhkan apa? Iman. Kalau bahasa orang di luar Islam itu kan kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Bahkan dua hal ini yang lebih menentukan hidup seseorang daripada kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional itu kemampuan mengontrol emosi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi. Dia mampu. Itu kalau dalam Islam sumbernya apa? Iman yang benar, iman yang iman yang fondasinya adalah ilmu, bukan iman karena taklid. Orang belajar Al-Quran, membaca, mendalami, mentadaburi, menghayati, akan membangun kekuatan di dalam dirinya, kekuatan syukur, kekuatan sabar. Itu dua kekuatan yang luar biasa itu harta yang tidak bisa dinilai. Jadi luar biasa, Jepang, Korsel ini ternyata memiliki indeks bunuh diri yang sangat tinggi. Rata-rata disebabkan oleh depresi, stres. Ya, karena mereka itu kan pekerja. Depresi karena karir, depresi karena pekerjaan, depresi karena urusan rumah tangga. Kalau di Jepang itu juga banyak yang bunuh diri adalah orang-orang tuanya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin menyusahkan anak cucunya. Termasuk juga penyebab faktor bunuh diri adalah karena rasa malu. Berbuat kejahatan malu bunuh diri, korupsi bunuh diri. Bandingkan dengan negara kita orang, ya. Korupsi masya Allah guya-guyi dia, salah. Pahlawan, ya. Pahlawan bagi partainya, dibela-bela, tidak punya malu sudah, ya. Tidak punya haya belas. Dan itu masih bicara tentang apa? Tentang negara, keadilan, kerakyatan, kesejahteraan, ya. Padahal partainya produktif, menghasilkan para koruptor, ya. Dahaya itu. Mungkin di Jepang itu mungkin pimpinannya sudah bunuh diri, sudah getel itu sudah, ya. Coba karena memang al-haya itu yang seperti guyonannya apa, pakar politik itu ya, salah satu guyonannya kan ya, itu guyonan tapi juga sebuah teguran, ya. Bangsa-bangsa lain itu semuanya punya sesuatu yang mereka takuti, sehingga mereka itu siap-siap, mereka itu berupaya untuk membangun bangsanya. Tapi Indonesia tidak ada yang takuti, Tuhan pun tidak ditakuti. Tuh, itu omongan guyon, tapi saya kira juga ono betul. Kalau bangsa-bangsa lain itu ada yang takuti, ya. Israel itu takut dengan negara-negara Arab karena dia berada di tengah-tengah negara Arab. Ketakutannya dibuktikan dengan membangun kekuatan, konsolidasi dengan negara, termasuk bagaimana caranya menundukkan negara-negara Arab ini yang sekarang sudah nunduk. Dia karena ketakutan. Mereka maju karena ada yang ditakuti. Kita tidak maju karena tidak ditakuti. Tuhan pun tidak kita orang takuti, ya. Coba lihat pemimpin berbohong, partai politik berbohong, itu ya Allah dengan enteng, ya. Dengan enteng. Jadi maafi. Ini kembali kepada bunuh diri. Walaupun ikhwani fillah juga tidak boleh, ya. Orang kemudian melakukan dosa bunuh diri seperti di Jepang, itu artinya bukan tindakan yang benar. Cuma kelihatannya kok masih mending daripada
melakukan perbuatan dosa lalu berbangga-bangga dengan korupsinya, ya, apalagi sampai minta dukungan pihak-pihak lain. Ini yang menjadi menarik. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual, ya, kemampuan, kecerdasan pikiran, akal itu tidak menjamin kehidupan yang mapan secara psikis, ya. Itulah pentingnya agama. Salah satu pentingnya itu, ya. Masya Allah, kita orang-orang beriman, kalau betul-betul imannya, kondisi apapun dia masih bisa senyum, tidak stres, sehat, ya. Sehat. Ada orang-orang fulus, tajir, melintir, kaya raya, seperti orang gila hidupnya, tidak ada senyuman. Ketakutan, hidup ketakutan, sumpek dan lain sebagainya. Dan salah satu, ikhwani fillah, salah satu pengisi hati kita itu, ya, ini ibadah yang praktis, ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kita kerjakan secara khusyuk, itu sudah memberi energi yang luar biasa. Berapa menit? 3 menit. Nah, kemudian kita baca satu riwayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Kami menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Hunain. Lalu ada seorang prajurit dari prajurit Islam, tentara, ya, bahasa kita tentara, prajurit, yang berperang begitu hebatnya sehingga sahabat itu menilai dia sebagai seorang syahid. Mereka mengatakan, fulan syahid ya Rasulullah, fulan syahid ya Rasulullah, fulan syahid ya Rasulullah. Menjadi kaget para sahabat itu ketika ternyata Nabi mengatakan tidak, dia di neraka. Terkejut para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana? Ternyata ma'asyiral muslimin, ada seorang saksi yang melihat prajurit ini, memang dia terlihat keberaniannya, dia berperang dengan keberanian, bahkan dia membunuh musuh. Fa innahu qatala al-yawma qitalan shadidan wa qad mat. Ternyata ada seorang saksi yang melihat ketika dia mendapatkan luka, dia tidak tahan dengan lukanya itu, lalu dia taruh tombaknya, dia tekan perutnya, mati. Kata Nabi, finnar. Dan layak Nabi SAW, karena Nabi dari mana dapatnya? Allah. Kalau kita orang jangan, tak boleh, ya. Hatta orang mati dalam kondisi apapun, kita orang lihat su'ul khatimah, tidak boleh memastikan. Kita hanya mengatakan dikhawatirkan dia tersiksa kalau dia muslim. Sebaliknya, orang mati dalam kondisi yang sangat baik, yang sangat indah, kita hanya boleh mengatakan insyaallah min ahlil jannah. Karena kalau sudah urusan neraka, surga, itu otoritas Allah mutlak. Tidak ada satupun pihak yang boleh mengklaim atau bersekutu dengan Allah dalam masalah ini. Jadi hati-hati, ya. Hatta orang mabuk mati, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, tak boleh neraka rajali udah, ya. Itu berarti kita sudah memposisikan diri seperti Tuhan, seperti Allah. Kita hanya mengatakan khawatir, hati-hati. Kita ingatkan, hei, jangan terus-terusan berbuat maksiat. Khawatir, kalau gini kan dikhawatirkan dia akan disiksa oleh Allah. Jadi Nabi mengatakan finnar. Ternyata ma'asyiral muslimin, dia membunuh dirinya dengan cara menikam dirinya karena tidak tahan luka yang dia derita. Ya Allah, Allah murka. Di mana orang ini meninggal? Dalam kondisi apa? Perang. Apalagi tidak sholat, mati bunuh diri, ya.
Ini orang dalam kondisi perang jihad bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi subhanallah. Jadi manusia itu terkadang kelihatan kuat, besar badannya, kelihatan kokoh ya, kuat ya, tapi jiwanya rapuh, itu banyak. Ya. Termasuk di Indonesia ini sekarang kasus-kasus bunuh diri itu meningkat. Dan subhanallah, yang melakukan bunuh diri itu tidak hanya orang dewasa, sekarang pun menyentuh anak-anak, remaja. Ini begitu rapuhnya jiwa mereka. Ya. Inilah pentingnya mendidik mereka dengan iman, dengan agama. Ya, ada anak tak kuat bayar SPP mati bunuh diri. Ya. Ada anak dibully oleh rekan-rekannya, tak tahan dia bunuh diri. Allahu Akbar. Itulah mengapa yang pernah saya sampaikan, kita ini memang secara teknologi, ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, tapi itu juga membawa kerapuhan jiwa itu. Maka perhatikan di lingkungan kita, anak-anak terutama remaja yang kemudian sudah berubah sikap 180 derajat, itu hati-hati loh, jangan dibiarkan Pak. Tiba-tiba menjadi seorang penyendiri, atau kadang-kadang ternyata yang bunuh diri itu ternyata sebagian mereka sudah ngomong tapi tidak digobres, dianggap guyonan. Aku lebih baik bunuh diri, saya pengen bunuh diri, dianggap guyon, ternyata bunuh diri sungguhan anak itu. Ya. Itu orang-orang yang memang rapuh yang perlu kita tolong. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.